Pemirsa, seorang warga negara asing asal Amerika Serikat terlibat perkelahian dengan warga Bali. Akibatnya warga Bali terluka karena senjata tajam. Coba aku jen. Orang asal nusuk di ini kok coba nih. Coba aku Keributan ini terjadi di jembatan Sibang Gede, Kabupaten Badung, Bali. Warga negara asing asal Amerika Serikat cekcok dengan warga Bali bernama Gusti Agung Lanang Widya. Saat perselisihan terjadi, bule ini mengeluarkan sebilah pisau hingga melukai Gusti Agung. Akibatnya korban terluka di ketiak sebelah kiri dan kemudian polisi menangkap bule dengan pasangannya ke Mapolres Badung untuk diperiksa. Sedangkan korban mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Mangunkusumo. Kasus penganiayaan WN asing terhadap warga lokal ini diduga berawal saat pelaku dan korban terlibat kecelakaan lalu lintas. Coba aku jen. Orang asal nusuk di ini kok coba nih. Coba aku Sementara itu, pemirsa, polisi kembali menangkap dua pelaku tindak kekerasan seksual terhadap remaja berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Polisi juga menetapkan anggota BRIMOB sebagai tersangka. Penangkapan dua tersangka, AA dan AS, dilakukan minggu kemarin di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono menyatakan kedua tersangka akan diberangkatkan dari Balikpapan ke Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam waktu dekat. Sedangkan anggota Polri dari Satuan BRIMOB MKS yang juga terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap anak berusia 15 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik sudah memiliki dua alat bukti. Kasus pemerkosaan terhadap remaja di Parigi Mutong menghebohkan warga karena melibatkan 11 pelaku. 3 diantaranya berprofesi sebagai kepala desa, guru, dan anggota BRIMOB berpangkat Inspektur 2. Sedangkan untuk kedua tersangka sendiri saat ini berada di Balikpapan, persiapan untuk menuju ke Palu. Keduanya ditangkap di Kalimantan Timur atau Kalimantan Timur 1, Kalimantan Utara 1. Kemudian untuk anggota BRIMOB-nya sendiri, oknum BRIMOB-nya sendiri sudah dilakukan penetapan tersangka terkait gelar perkara, kemudian dilakukan penahanan di rutan Polda. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau jalannya sidang Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kini ada rekan kami Ismalia Meidasari langsung dari depan ruang sidang utama. Selamat siang rekan Ismalia, bagaimanakah jalannya sidang dakwaan Mario Dandi hari ini? Ya, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Saat ini sidang Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap kasus penganiayaan yang terjadi terhadap David Ozora ini sedang digelar. Dan sidang memang dimulai pada pukul 11.47 tadi dan saat ini sedang dibacakan kronologi kejadian ketika terjadinya penganiayaan. Maksud kami untuk Mario Dandi sendiri ini juga telah tiba di pengadilan negeri tadi pada pukul 10.13 ini menggunakan kaos putih dan langsung memasuki ruang sidang. Dan tadi juga berdasarkan penuturan dari kuasa hukum Mario Dandi ini, mereka telah menerima berkas perkara dan juga surat dakwaan dan mereka telah siap untuk menjalani sidang hari ini. Dan mereka juga mengatakan, kuasa hukum Mario Dandi mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini dan mungkin di sidang berikutnya juga tidak akan mengajukan eksepsi karena mereka juga telah menerima dengan dakwaan yang disangkaan kemarin pada surat yang mereka terima. Dan persidangan ini juga dijalankan atau digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini secara bertahap, yaitu pertama akan disidangkan dulu Mario Dandi dan setelah Mario Dandi selesai disidangkan ini akan dijalani kembali oleh Shane Lucas. Dan untuk antusias masyarakat di sini juga tadi kami melihat beberapa masyarakat terutama para ibu-ibu ini menggunakan kaos yang bertuliskan pray for Shane karena dianggap Shane Lucas ini merekam kejadian saat itu karena terpaksa.
dan memang sampai saat ini masih dibacakan kronologi dalam persidangan Mario Dandi oleh para kuasa hukumnya, dan tadi juga hakim meminta agar audio dimatikan karena terdapat pelecehan terhadap ada pembacaan pelecehan seksual yang terjadi, dan memang sebelumnya ini Mario Dandi dan Shane Lucas ini juga telah hadir pada sidang, namun bersatu sebagai saksi pada sidang AG beberapa waktu lalu. Sidang ini bersifat dan Shane Lucas dianggap telah cukup umur. Ini diadakan secara terbuka. Namun ketika nanti AG menjadi saksi dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas ini, hakim akan menerapkan sidang tertutup karena AG ini masih berstatus di bawah umur. Dan untuk perkembangan bagaimana nanti dakwaan yang akan disangkakan, ini pasal-pasalnya ini nanti juga kuasa hukum Mario Dandi ini juga telah menyatakan bahwa ia akan membuktikan apakah benar fakta-fakta yang disangkakan terhadap Mario Dandi, apakah benar pasal-pasal yang akan disangkakan kepada Mario Dandi. Dan untuk perkembangannya nanti akan kami sampaikan kembali kepada Pram Anggi dan juga pemirsa setelah persidangan Mario Dandi ini selesai dilaksanakan. Kembali ke studio. Informasinya kami akan terus memantau seperti apa jalannya persidangan Mario Dandi dan juga Shane Lucas hari ini. Selamat bertugas kembali.